lagi jadi blue zone tapi agak sedikit dijangkau juga, tapi it's okay karena Mars menjadi sebuah pelarian juga untuk EVOS. Kalau misalkan EVOS ini memaksakan untuk rotation langsung ke area Sentosa pun masih worth it menurut gua karena Sentosanya masih kosong. Belum ada pelarian yang mengarah ke sana juga, apalagi Jet yang memang udah dekatan dengan Sentosa pun mereka arah rotasinya nggak ke sana sebenarnya. Betul, dan kalau kita ngomongin rotasi ataupun mungkin drop point sebenarnya nggak jauh berbeda dengan match pertama di sebelumnya ya kan. Bermuda sebelumnya juga masih kayak begini aja ya kan. Masih Dan kayak begini. yang mungkin jadi satu PR di sini adalah dari untuk tim Jet Capital sih, karena Jet Capital itu kan dia turunnya di Factory dan juga Pochinok kan. Ya. Nah mereka biasanya setelah dari Pochinok dan juga Factory itu gesernya ke arah Mars Electric. Nah masalahnya Mars Electric udah diamanin duluan sama EVOS nih ya. Gue rasa EVOS kayak nggak bakalan terlalu lama juga di area Mars Electric. Mereka langsung sapu geser cepet aja ke arah-arah Sentosa ya kan. Cuman yang gue khawatirin adalah ya paling sebagian besar resource-nya tuh udah diamanin sama anak-anak EVOS duluan harusnya. Harusnya, karena emang kalau misalkan mereka untuk mengumpulkan resource di area Mars pun masih worth it kan. Mereka coba sapu bersih di area Mars dengan timing yang cukup minim. Terus coba rotasi ke area Sentosa yang memang kita tahu Sentosa itu kan luas banget ya. Resource-nya juga cukup mumpuni atau bisa dibilang banyak banget apalagi di area tengahnya. Dan itu menurut gue menjadi sebuah keuntungan juga untuk EVOS. Jadi ketika mereka udah selesai nih looting di area Sentosa, ketika mereka masuk atau rotation ke arah pertengahan map, itu menurut gua defense mereka udah lebih daripada cukup untuk melakukan sebuah defensif. Harusnya sih, cuman posisi mereka gua rasa bakalan kepotong oleh banyak tim juga ya. Bisa jadi Itu dia. OP kan tadi ngedropnya masih sama di Cape Town juga. Bisa aja OP motong di area jembatan yang dekat-dekat sama Sentosa, atau motong di dekat-dekat zipline juga bisa, atau geser ke arah kota tua, masih possible banget. Jadi masih banyak opsi ya, dan kita juga bisa melihat beberapa pergantian pemain. Tadi BLA juga melakukan pergantian pemain. Di sini kalau kita ngomongin West Bandit, dari 27 Putra masuk menggantikan seorang Nems. Nah ini harapannya sih dengan adanya pergantian pemain seperti ini, Oke. semoga aja poin-poinnya ini bisa dihasilkan bener-bener dengan cukup maksimal ya. Harusnya. Tapi tadi ada 27 Putra ya, bukan Putra 15, beda ya? Beda. Ini Putra 15 nih. Nah ini yang Diganti. udah dimention diganti dulu dengan adanya seorang Rapa. Rapa. Oke, Rapanya udah mulai masuk ke arah Zumarawa. Dan kali ini mereka sepertinya udah mulai mendetek juga keberadaan First Rider yang memang gue lihat di sini First Rider memiliki space juga dengan temannya satu sama lain. Gue nggak tahu mereka ini mau coba untuk berbagi information atau gimana karena mereka cukup berjarak, dan kalau misalkan dari Zumarawa percaya diri untuk melakukan sebuah team fight, dia bisa aja nyulik teman-teman dari First Rider. Betul, apalagi posisi dari First Rider tadi juga mungkin belum notice dengan adanya pergerakan dari player Zumarawa tersebut ya. Rapa juga udah standby di balik pagar ya kan. Dan kalau ngomongin pergantian, Sas juga melakukan hal yang sama ya. Tadi gue lihat Klunza itu digantikan oleh seorang Tarot. Tarot, Nah, agak beda nih. agak beda ya. Jadi kalau ngomongin Tarot sih, gue tahu Tarot itu dia dulu dari tim No Counter ya kan. Dan No semoga aja Counter. Sesgo Boba bisa menjadi no counter untuk malam hari ini. Dan sekarang kita bakal lihat Waduh. satu tembakan yang connect, bahkan dua Otang. dari seorang Otang berhasil mendapatkan satu persatu Sipit dan juga Jun langsung di Waduh, ending. Bahkan di sini waduh. Ayas dapetin satu knockdown juga dari arah seorang Kocel dan membuat Eko harus tersisa satu player aja, dijogetin, dipronin gitu aja, sengaja Aduh, diledekin ya kan. Ini diledekin dulu. gimana? Eko Ronin mau ada pembalasan atau enggak ya kan? Tapi kalau ngomongin pembalasan yang akan dilakukan oleh Eko Ronin terhadap Oke. tim Zumarawa, kita juga akan menyaksikan pertarungan dari RRQ dan juga tim Jet Capital. Dari seorang Fly sudah kehilangan lebih dari setengah HP-nya. Dan yang dilakukan RRQ ini bener-bener cepet abai. banget. Setelah dari rim 6, dia langsung geser ke arah rumah Harry Potter dan deket-deket labirin. Ini posisinya gak jauh beda kayak tadi ya kan. Apalagi di match sebelumnya mereka itu pas di Bermuda juga saling beli hit list. Posisi mereka udah ke notice, tapi sekarang dari seorang Fly udah bener-bener dibuat sekarat. Beberapa tembakan yang dilepaskan oleh seorang Crime dengan M14 level 3. Red of Waduh, Fire-nya Red of bakalan Fire-nya. bener-bener menyakitkan. Tapi Iya. dari kedua tim kayak masih saling nahan, apalagi Siro juga udah standby dengan satu AWM yang bakalan coba ditembak. Tapi sepertinya
AWM yang ditembakkan oleh seorang Zero pengen coba untuk ngancurin duel yang tadi sempat di pop up oleh seorang Fly. Ini kedua tim kayak masih nahan. Belum ada satu inisiasi untuk melakukan satu rush, cuman RRQ itu masih bergempur. Bahkan satu orang dari Jet yang mencoba untuk melakukan flank ke arah sisi kanan, posisinya udah mulai ketahuan oleh seorang Zero. Itu dia udah mulai ketahuan oleh seorang Zero, dan bahkan gue lihat di sini homernya juga udah mulai connect terhadap seorang Zero, dan mereka masih coba untuk menahan diri walaupun memang ada satu player dari Ryuji yang coba untuk melakukan sebuah flankingan, tapi emang agak sulit sih untuk melakukan sebuah flank. Bahkan Zero-nya juga udah mulai aware dengan adanya beberapa player yang udah mulai set up juga khususnya untuk Jet Capital, dan mereka bener-bener alot banget dari tadi ya. Gue lihat ini kan areanya open field nih. Kalau misalkan mereka coba untuk melakukan rush ke arah depan, otomatis akan ada banyak resource yang mereka manfaatkan seperti global, atau mungkin mereka pengen buka map pakai granat, mereka buang granat juga. Tapi ternyata mereka memilih untuk menahan diri aja. Soalnya gue lihat di sini Abai gak punya global sama sekali. Iya, Abai makanya cuman bisa bersembunyi di balik batu aja kan, sambil tunggu momen yang pas buat melakukan satu rush ya kan. Tapi kalau kita lihat clock tower di situ akan ada harusnya sekitar 3 tim. Ada West Bandit, First Rider dan juga Rans yang sudah mulai mendekat. Bahkan di sini dari seorang Yan berhasil menculik seorang Zero dan langsung di take down, membuat RRQ harus tersisa 3 playernya. Saat yang cukup tepat untuk dari Jet Capital maju ke arah depan, bahkan di sini sudah bersiap. Sepertinya harus ter-take down satu Woodpecker langsung kontak, menyisakan seorang Do yang mau nggak mau harus balik kampung ke arah Rimnem Village, karena di situ juga masih ada satu revival spot yang masih bisa digunakan. Tapi ingat, di arah clock tower tadi ramai banget. Ada tim First Rider, Rans dan juga West Bandit. Ini harusnya kalau udah mulai nyala, tim yang ada di clock tower notice dengan satu pergerakan tuh. First Rider udah mulai merapatkan barisannya, dan kita tinggal nunggu aja momen dari First Rider bakalan melakukan satu tabrakan ke arah Rimnem. Tapi sepertinya Jet Capital setelah bertabrakan dengan player dari RRQ, tiba-tiba sudah kehadiran player dari EVOS Immortal juga yang bakal merapatkan barisannya untuk melakukan satu pengepungan ke arah Jet Capital. Tapi Jet Capital lebih memilih untuk bertahan di satu rumah yang sudah mereka huni. Tapi beberapa orang juga udah mulai standby di beberapa batuan dan juga beberapa pepohonan. Ya, gue lihat Jet Capital mereka coba set up. Mungkin mereka berpikir kalau EVOS bakalan ras atau melakukan team fight, tapi ternyata enggak. EVOS memilih untuk moving, untuk rotation juga ke arah lain, karena mungkin mereka belum percaya diri atau belum saatnya mereka melakukan sebuah team fight. Karena gue juga nggak tahu nih tujuan dari EVOS ini akan mengarah ke arah mana, karena di area clock tower pun udah ada West Bandit, udah ada First Rider. Ini berarti tandanya kalau misalkan EVOS ini melakukan sebuah team fight, bakalan ada third party khususnya untuk West Bandit. Betul sekali, ini mulai dibuka aja nih pertarungannya oleh seorang Ubay ya kan. Udah bersiap juga dijagain di balik pintu, dan Ubay kayak sudah mendengarkan beberapa gerakan yang dilakukan oleh EVOS Immortal. View drone juga sudah kita bisa lihat bersama. Tapi karena mungkin ini terlalu rame, apalagi di atas ada West Bandit, EVOS kayak narik aja dulu ke arah terowongan ataupun kolong jembatan yang ada di clock tower. Ini salah satu keputusan yang cukup tepat sih. Tapi di lain sisi kalau kita lihat, OP juga lagi bertempur dengan tim Eko Ronin. Sementara Rans juga bisa aja membayang-bayangi dari arah parit yang ada di belakang. Dan kalau kita ngomongin Eko Ronin, sudah tersisa 2 player aja, Danis dan juga 1 player lagi. Bakalan coba memberikan tembakan ke arah seorang Galang RA. Lumayan sekarat, tapi Galang juga masih bisa membalaskan tembakannya tersebut. Sama-sama pakai AC80. Galang ada di balik duel, tapi bedanya sini Danis masih punya obstacle permanen. Dia masih bisa standby di arah parkiran. Cuman kalau kita geser ke arah hangar, ternyata dari WLA harus kehilangan seorang ukinya. Bahkan di sini charge-nya harus tumbang juga. Sisa seorang Michael dan juga Colt dengan beberapa tembakan shotgun jarak pendeknya. Masih ada 1 corona yang diaktifkan. Mulai coba berlindung, gocek ke kanan dan ke kiri, masuk area kontainer tapi gak ada siapa-siapa. Di pop up double-nya sambil cari beberapa resource tambahan, karena Michael cuman tersisa sendiri. Dilempar 1 flash miss yang membuat dia harus kehilangan beberapa HP-nya secara perlahan. Zumarawa sudah bersiap dengan 1 tembakan yang akan coba dilepaskan, bahkan coba langsung dihancurkan. King juga pulang di posisi ke-11, menyusul 1 tim lagi juga yang tadi tusun di posisi ke-12. Waduh, langsung disusul gitu kan dengan posisi yang cuma dapat salam terima kasih doang dari kita gitu. Tapi gak apa-apa, karena memang agak sedikit sulit karena MK juga join party. Bahkan MK udah mulai memberanikan diri untuk melakukan rush juga terhadap teman-teman dari Zumarawa yang memang sedari tadi mereka udah berhasil reset. Bahkan Zumarawa walaupun dari tadi mereka melakukan sebuah team fight, mereka masih utuh dengan 4 player dan bahkan ada
satu senjata yang sudah mulai connect juga ke arah Zumarawa dan memang mereka udah mulai memanfaatkan kompon permanennya dan bahkan satu player sudah mulai terdetek oleh Dimas dan Bau-Bau, jadi mereka akan melakukan sebuah team fight, Mas Arman. Harusnya sih bakalan langsung fight aja ya. Posisi dari Zumarawa kan mereka juga barusan reset ya, barusan banget kelar perang sama Zumarawa, tiba-tiba MK-nya datang, tapi salah satu player MK yaitu seorang Res mengcover dari arah kejauhan. Dia ada di posisi yang lumayan tinggi. Jadi informasi yang diterima oleh seorang Res harusnya bakalan lebih banyak. Dan di sini Ayas pun juga udah standby. Dia kayak udah notice satu player MK yang tadi ada di atas buat dipantekin duluan karena dia posisi sebagai support. Satu Skylar coba langsung diaktifkan, membuat satu Glul yang tadi sempat di pop up harus hancur, tapi nggak masalah juga karena MK di sini kayak masih nahan aja. Apalagi di situ gue lihat ada seorang sipit yang sepertinya baru turun dia baru turun, nggak punya apa-apa, cuman punya G18. Dan dia juga udah bersiap dengan satu summon airdrop yang mungkin bakalan dikeluarkan. Apalagi kalau kita lihat di dekat-dekat Clock Tower harusnya West Bandit juga lagi bertempur dengan satu tim yaitu SES. Bahkan di sini Hades Boy-nya terkena satu ledakan dari seorang Ayes yang membuat dia harus tertumbang untuk sementara. Dilemparkan dari seorang Faker juga sudah bersiap, bahkan di sini masih menunggu satu waktu yang cukup tepat. Masih ada waktu juga untuk melakukan satu reviving dan pada akhirnya di sini kalau dilihat dari seorang Res terkena damage yang seperti tidak terlalu sakit, tapi Hades Boy dengan satu charge booster yang sudah disiapkan ini bakalan jadi satu privilege untuk mereka. Bahkan di sini Lukman juga udah bener-bener deres banget SP-nya dan sekarang mau gak mau Zumarawa bakalan narik mundur aja karena ini situasinya sangat tidak menguntungkan untuk mereka. MK udah mulai meretake kompon yang mereka kuasai. Bahkan Lukman sudah sangat-sangat sulit untuk diselamatkan. Dan Ayes masih standby juga dengan AC80-nya. Pengen coba nyulik player MK yang bakalan masuk ke dalam zona yang sudah dikuasai oleh Zumarawa. Tapi dari segi jumlah, Zumarawa kalah posisi. Dan ini kalau misalkan masih diterusin, Zumarawa bakalan terus. Karena di belakang mereka sebenarnya ada Rans juga. Bisa jadi RRQ bisa join to fight ke arah mereka. Nah itu dia, kalau misalkan udah join to fight agak sedikit kesulitan. Bahkan kalau kita ngomongin Eko Sipit yang memang nyelip di sini, mereka juga masih menahan diri. Karena kalau misalkan sampai ketahuan, Eko bisa tereliminasi saat itu juga akan sedikit bahaya. Tapi kita keep dulu obrolannya. Karena gue lihat satu player dari EVOS yaitu EVOS Raid udah mulai di take down juga. Bahkan berhasil di revive karena komponnya masih mumpuni. Tapi mereka harus harus melakukan sebuah pendatangan tamu. Kali ini bahkan ada satu peledakan. Masih ada Chrono coba untuk dimanfaatkan terlebih dahulu. Bahkan Raz kali sudah mulai jumpsuit menggunakan charge bursternya. Siap-siap karena di sini ada satu player, bahkan Zumarawa harus puas di posisi ke-10. Fight masih terjadi di mana Junjun beranikan diri untuk Raz, tapi medikasi terlebih dahulu karena HP-nya sudah mulai terkikis. Sedikit tapi pasti di mana Junjun harus di take down juga. Masih ada no player dari EVOS Immortal masih coba untuk melindungi diri dari beberapa kompon yang sedikit sulit karena akan di-spray terus-menerus oleh Rider kali ini. Dan bahkan EVOS Immortal harus tereliminasi di posisi ke-8. Sulit banget posisi dari EVOS, kekepung dari segala arah. Di depan mereka ada First Rider yang gak henti-hentinya memberikan tembakan, sedangkan di belakang mereka tadi ada West Bandit juga yang berusaha untuk ngerecoki. Jadi mereka kayak udah gak bisa kemana-mana lagi dan pada akhirnya harus pulang di pos ke-8. Satu player tersisa dari West Bandit kah? Ternyata enggak, karena masih ter-take down oleh pedihnya zona, membuat Skybin sudah tidak bisa tertolong. Tapi Scooper masih bisa mengamankan satu orang tersebut. Dan dari West Bandit harus puas di posisi ke-7. Sisa 6 tim tadi udah bener-bener padat banget. First Rider ternyata zonanya sudah mulai berjalan masuk ke arah dalam rim 6 yang harusnya sudah dikuasai juga oleh MK, RRQ dan juga Rans tadi yang sempat gue lihat. Dan kalau kita lihat sekarang ini Predator di match sebelumnya ada seorang Uwai Roga dengan satu pelontar bahkan mendapatkan 3 player sekaligus dari RRQ. Tapi kita belum bisa melihat POV-nya ada di mana. Sedangkan Rans yang ada di depan First Rider bakalan coba ditembak. Bahkan di sini Roga harus tersisa sendirian, posisi yang cukup sulit. Dan ini bakalan jadi satu kompon untuk tim RRQ. Satu pelontar coba dilemparkan sepertinya. Dan itu dia Dwer terkena setengah HP. Mulai ada satu bulan digunakan untuk dijadikan perlindungan sementara. Tapi di sisi lain dari Scooper Davidnya harus tumbang oleh Eko dari kejauhan dan Eko Ronin langsung dipepeng. Pulang juga di posisi ke-6. Scooper masih gak bisa diselamatkan, harusnya masih sempat karena di Uwai masih punya beberapa Glul, tapi Rans di situ lebih memilih untuk menahan. Balasan pelontar dari sarang Glul sudah dipersiapkan. Pelontar lawan pelontar dilempar satu jadi itu dia dapetin satu damage yang lumayan sakit, tapi Uwai masih menyepam ke arah depan membuat satu player bahkan dua langsung ditumbangkan begitu saja. Uwai bersiap, 3 player lo tumbang semua, langsung dia tanpa ampun. Dan Rans masih ada 2 player yang bakal coba ditabrak, coba dibacok-bacok, terlalu berani.
masih bersiap juga. Terkena ledakan yang sangat luar biasa, membuat dia harus tumbang. Tapi tenang aja, masih ada Wei bersiap juga. Lumayan sekarat. Satu pelontar dilempar, tapi sepertinya peluru ketiga sangat miss. Dan itu dia. Peluru terakhir berhasil connect dan membuat Rans harus puas di posisi keempat. Sisa 3 tim, harusnya tadi ada Jet, RRQ, dan juga First Rider. First Rider harus lebih berhati-hati juga karena posisi mereka bener-bener open field, dan ternyata di situ ada tim MK yang bakalan coba masuk, tapi sayangnya satu player sudah mulai ter-take down, mulai coba dicari. Wei dan juga kawan-kawan sudah mulai berapi-api, dan ini waktu yang cukup tepat untuk mereka melakukan satu inisiasi. Abai gue rasa bakalan tinggal diem di situ aja karena posisinya sangat tidak menguntungkan. Bahkan MK cuma tersisa 2 orang aja. Wei bersiap dengan satu pelontar dilempar ke depan. Apakah kena ke 2 orang? Ternyata tidak. Dan dari seorang Res harus terkena zona yang lumayan pedas. Ini kayaknya bakalan jadi buya untuk First Rider karena posisi dari MK cuma tersisa 1, apalagi ada 1 skill home rank connect, dan bahkan dari RRQ lebih memilih untuk tereliminasi sama halnya dengan MK, dan ini menjadi buya